Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang kisi-kisi soal ulangan matematika peminatan untuk kelas 10. Yang mana ulangan kita besok tentang logaritma. Jadi semua yang berkaitan tentang logaritma akan kita ulangkan atau kita ujikan. Nah, di dalam logaritma ini seperti yang telah Ibu sampaikan di kelas, Ibu akan menguji kalian tentang sifat-sifat logaritma yang 5 buah. Nanti Ibu masukkan ke dalam contoh soal. Yang kedua tentang pembuatan grafik fungsi logaritma. Yang ketiga tentang persamaan logaritma, dan yang terakhir tentang pertidaksamaan logaritma. Jadi nanti soal-soalnya berkaitan dengan logaritma yang telah kita pelajari. Silahkan simak video berikut ini agar siswa semua bisa mengerti dan ingat, video ini tidak jauh beda dengan ulangan kita besok. Jadi hanya Ibu ganti nilainya saja. Baik, kali ini kita masuk soal yang pertama, yaitu Ibu rangkum dalam sifat-sifat logaritma. Jadi ini soal sederhana saja. Ada soalnya 3 log 60 ditambah 2, 3 log 2 dikurang 3 log 5. Jadi tugas kalian harus selesaikan yang di atas nih basis, yang di belakangnya adalah numerik. Nah, di sini ada konstanta. Ada 2 kali. Kalau misalnya nggak ada di sini tanda nih, berarti dia kali ya. Artinya 2 kali 3 log 2. Nah, 2 ini bisa kita gunakan sifat A P A log X akan bisa kita ubah menjadi A log X pangkat P. Jadi konstanta di depan perkalian bisa kita pindahkan menjadi pangkat dengan numerik, atau numeriknya dipangkatkan dengan konstanta yang di depan. Berarti ini kita ubah. Kita ubah terlebih dahulu. Biar apa? Biar semuanya sama-sama memiliki tidak memiliki konstanta, atau dia hanya memiliki basis dan nanti numerik. Jadi ini tidak kita ubah, kita bikin saja 3 log 60 ditambah 2, kita pindahkan seperti ini, berarti 2-nya akan menjadi pangkat di numeriknya. Berarti jadinya 3 log 2 pangkat 2, kemudian dikurang 3 log 5. Jadi ini ada sifat pertama yang telah kita gunakan. Kemudian bagaimana lagi? Kita jadikan dia perkalian, karena di sini basisnya udah sama. Ingat kembali, kalau basis sama, ada tambah, ada kurang. Tambah bisa kita ubah menjadi kali, kurang kita ubah menjadi bagi. Jadi tambah akan berubah menjadi kali, kurang akan berubah menjadi bagi. Maka basisnya kita bikin satu buah saja. 3 log. Ini kan positif nih di depan. Kalau misalnya tanda itu adalah tanda yang di depan angkanya, atau tanda yang di depan bagiannya. Di sini kan depan nih. Di depannya ini nggak ada tanda apa-apa. Kalau nggak ada tanda apa-apa, berarti tandanya adalah positif. Kalau dia tandanya negatif, pasti dia ditulis. Tapi kalau positif berada di depan, dia tidak ditulis. Oke? Berarti di sini positif, jadinya dia kali. Ini positif juga. Yang 3 log 2 pangkat 2 ini juga positif, berarti di sini kali yang di belakangnya saja yang kita ambil 2 pangkat 2, karena 3 log ini udah kita wakilkan dengan 3 log ini. Oke, ini kita boleh dikurung. Ini kan kurang, yang 3 log 5 ini kurang, berarti 5 ini akan menjadi bagi. Nah, seperti itu bentuknya. Dibagilah 60 dengan 5 dapat 60, kita bagi 5 dapat 12, kemudian dikali dengan 2 pangkat 2, artinya 2 kali 2 ya, bukan 2 dikalikan dengan 2 ini, tapi 2 kali 2, atau 2 dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak pangkatnya. Kalau pangkatnya 2 berarti 2 kali 2, kalau pangkatnya 3 berarti 2 kali 2 kali 2, kalau pangkatnya 4 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jangan kalian kalikan berapa angkanya dengan pangkatnya. Kalau misalnya 3 pangkat 2 kalian jadikan 3 kali 2, itu salah. Jadinya 3 kali 3 aturannya ya. Berarti 2 kali 2 adalah 4. Dapatlah 12 4. Maka di sini sama dengan 3 log 12 kali 4 itu 428, 41
48. Nah, kemudian 48 ini, ya, yang 48 ini kita coba jadikan dia berpangkat 3. 3 pangkat berapa yang hasilnya 48? 3 kali 3, 9 kali 3, 2, 7 kali 3, 8, 1. Berarti bukan pemangkatan 3. Kalau tidak pemangkatan 3, maka kita jadikan dia perkalian 3. 3 kali berapa yang hasilnya 48? 3 log. Dapat 3 kali 16. Ya. 48 dibagi 3 itu 16. 3 kali 16 itu 48. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya 3 log 3 ini hilang. Nah, kalau udah tambah, kembali lagi ke sifat matematikanya atau sifat logaritmanya. Kalau kali akan berubah menjadi tambah. Nah, berarti di sini jadinya 3 log 3 tambah 3 log 16. Jadinya 3 log 3 1 plus 3 log 16. Kalau misalnya udah selesai, sampai di sini saja. Oke. Nomor 2. Jika A log P sama dengan X, A log Q sama dengan Y, A log R sama dengan Z, nyatakanlah logaritma berikut dalam X, Y, dan Z. Jadi kita mengubah soal ini ke dalam bentuk X, Y, dan Z. Nah, caranya adalah yang pertama lihat aja soalnya. A log P pangkat 3 per Q pangkat 2, R pangkat 4. Yang ini kita ubah menjadi tambah dulu. Biar apa? Biar dia menjadi satu kesatuan. Jadi, sama dengan, langsung saja, A log P pangkat 3, karena di sini dia sebagai kali, berarti dia positif. Nah, kalau dia sebagai bagi, maka dia akan bertanda negatif. Oke, negatif apa? A log Q kuadrat. Ini R-nya juga bagi, berarti dia juga negatif. A log R pangkat 4. Nah, kemudian apa lagi? Karena di sini pangkat, P-nya berpangkat, kembali lagi ke sifat kita yang ini, P A log X. Berarti yang ini, ya, yang pangkat 3 ini akan kita pindahkan ke depan. Maka 3 kali A log P, karena 3-nya udah pindah, dikurang 2-nya juga dipindah ke depan, 2 kali A log Q, kemudian 4 kita pindahkan dikurang 4 kali A log R. Maka kita ubahlah menjadi A log P adalah X. Kita ubah. Maka 3 ini kan tetap, kita bikin 3. Yang kita ubah adalah A log P. A log P-nya apa? X. Kita bikin X. A log P ini kita ganti dengan X. A log Q ini kita ganti dengan Y. Dan A log R kita ganti dengan Z. Maka yang di depannya ini adalah ngikut. Tandanya tetap, min 2-nya ngikut. A log Q diganti dengan Y. Kemudian dikurang 4. A log R diganti dengan Z. Maka hasil akhirnya adalah 3X. 3 kali X itu artinya 3X kurang 2Y kurang 4Z. Nah, inilah logaritma dalam bentuk X, Y, Z. Oke. Kemudian soal kedua. A log P kali Q pangkat 3 kali R pangkat 7. Nah, kalau dia semua kali, maka dia semua tambah. Maka kita ubah menjadi A log P tambah A log Q pangkat 3 tambah A log R pangkat 7. Maka pangkatnya lagi yang kita pindahkan ke depan. Ini kan nggak ada pangkat nih, alias dia pangkat 1, jadi nggak usah kita tulis. Tetap A log P tambah pangkat kita pindahkan ke depan jadi 3 kali A log Q tambah 7 pindahkan ke depan jadi 7A log R. Kita ubahlah A log P adalah X, maka X tambah 3 kali A log Q itu adalah Y, berarti 3Y tambah 7, ya, 7-nya ikut, A log R kita ganti dengan Z. Maka inilah hasil akhirnya. Soal nomor 3 adalah tentang grafik fungsi logaritma. Jadi di sini anak-anak akan disuruh menggambar grafik fungsi logaritma dengan menyetarakan atau membuat kolom X dan Y-nya, kemudian grafiknya. Jadi jangan sampai hanya grafiknya aja.
nanti tiba-tiba grafiknya ada, jadi nggak tahu jalannya dari mana. Jadi itu ibu anggap salah ya. Kalau misalnya kalian teratur cara membuatnya, maka itu akan dapat nilai plus. Nah, di sini caranya, ini fungsinya 3 log X. Bagi ibu, grafik fungsinya cukup 3 ke kiri dan 3 ke kanan, atau nilai X-nya. Nih, kalian bikin X-nya adalah, kita bikin kotak, karena fx-nya cuma 1, berarti cuma ada nilai Y-nya 1 buah. Jadi, fx ini adalah sebagai nilai Y nanti. Kita bikin kotaknya dulu biar rapi. Kita ambil 3 ke kiri dan 3 ke kanan dari garis untuk fungsinya nanti. Ini berarti pangkat 0. Jadi cara membuatnya adalah kalian lihat basisnya. Basisnya kan 3. Berarti 3 ini kita jadikan sebagai patokan kita. Jadi 3, 3, 3, 3. Semuanya 3. Nah, pangkatnya baru beraturan. Mulai dari 3 min 3, 3 min 2, 3 min 1, 3 pangkat 0, 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, 3 pangkat 3. Nah, dari pangkatan ini baru kita tulis 3 pangkat 3 itu berapa. Mulai dari pangkat 0. Apapun yang dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Kemudian 3 pangkat 1 adalah berarti 3. 3 pangkat 2 berarti 3 kali 3, 9. 3 pangkat 3, 3 kali 3 kali 3 berarti 27. Nah, untuk mencari pangkat negatif, caranya gini. 3 pangkat min 1, kita kembali ke sifat eksponen. Kalau pangkat min, maka kita balik. Jadinya 1 per 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 adalah 3, jadinya 1 per 3. 3 pangkat 2 berarti 3 pangkat min 2 adalah 1 per 3 pangkat 2. Artinya 1 per 3 pangkat 2, 3 kali 3, 9. Berarti ini 1 per 9. Berarti ini 3 pangkat min 3, jadinya 1 per 3 pangkat 3, jadinya 1 per 27. Ini untuk nilai X. Nah, untuk nilai Y, salah satu trik ibu kasih tahu ya. Kalau misalnya kalian nih dalam mengisi, bukan esai tapi dia ngisi objektif, dia suruh mencari gambar grafik. Nah, kalian bisa menggunakan cara cepat. Kalau misalnya di sini basisnya adalah 3, berarti kan pas saat pangkat 1 dia akan menjadi bilangan bulat. Pas saat dia pangkat min 1, min 2 dan pangkat min seterusnya, dia akan menjadi 1 per bilangan bulat ini. Jadi kan kayak 3 pangkat min 1 itu jadinya 1 per 3. 3 pangkat min 2, 1 per 9. 3 pangkat min 3, 1 per 27. Jadi dia kebalikan dari bilangan bulat ini. Kalau misalnya basisnya ini 1 per, berarti yang kita dapatkan di sini nanti 1 per, maka di sini adalah kebalikannya. Berarti di sini yang bilangan bulatnya. Dipahami aja itu. Itu salah satu trik ya. Kemudian untuk nyari Y itu kita masukkan nilai X ini ke dalam fungsi fx. Berarti fx itu sama dengan 3 log X. Kita mulai dari F1 per 27. Jadi kita ganti nilai X nya dengan 1 per 27. Jadi 3 log 1 per 27. 1 per 27 itu merupakan 3 pangkat min 3. Maka kita ubah jadi 3 log 3 min 3. Kita gunakan sifat yang ini. Maka P-nya akan kita pindahkan ke depan. Berarti min 3-nya kita pindah ke depan. Jadinya min 3 kali 3 log 3. 3 log 3, apapun yang dipangkatkan basisnya dan numeriknya itu sama, nilainya 1. Oke. Jadi, min 3 kali 1, nilainya min 3. Berarti di sini min 3. Kemudian 1 per 9. F1 per 9 sama dengan 3 log 1 per 9. Jadinya 3 log 1 per 9 didapatkan dari 3 min 2. 3 pangkat min 2. Maka min 2 pindah ke depan. Min 2 kali 3 log 3. 3 log 3 itu 1. Jadinya min 2 kali 1 adalah min 2. Min 2 kita pindahkan. Kemudian 1 per 3. F1 per 3 sama dengan 3 log 1 per 3. 1 per 3 kita dapatkan dari 3 min 1. Jadi 3 log 3 pangkat min 1. Jadinya min 1 kita pindahkan, tinggallah 3 log 3. 3 log 3 1, jadinya min 1 kali 1 min 1.
Selanjutnya F1. F1 adalah 3 log 1. Apapun yang dilogkan 1 nilainya adalah 0. Oke. Kemudian F3 pangkat 1. Berarti 3 log 3 pangkat 1. Kalau pangkat 1 itu nggak bernilai atau dia akan menjadi dirinya sendiri. Jadi 1 ini kan kalau kita pindahkan ke depan tetap jadi 1 kali. Jadi 3 log 3 adalah 1. Jadi kita bikin aja langsung 1 nilainya. Di sini 1, nilainya 1. Di sini min 0 tadi ya. Min 1/3 min 2. Min 1. Min 1, 3 log 0 itu 0. Ini 3 log 1 itu 1. Oke, kemudian yang F9. F9 itu 3 log 9. 3 log 9 berarti 3 log 9 itu didapatkan dari 3 pangkat 2. Berarti 3 log 3 pangkat 2 jadinya 2. Kenapa? 2 pindahkan ke depan jadi 2 kali 3 log 3. 3 log 3 itu 1. 2 kali 1 itu 2. Oke, kemudian yang terakhir F27. Jadinya 3 log 27 didapat dari 3 pangkat 3. Berarti 3 log 3 pangkat 3 sama dengan 3 pindahkan ke depan dikali 3 log 3 itu 1. Ini nilainya 1 ya. Berarti tinggallah 3. Karena 3 kali 1 itu nilainya 3. Kemudian kita bikin grafik. Ya. Kita buat grafik. Kita lihat nilai X-nya untuk sumbu X itu dari 1/27. Kalau dia 1/1 berarti dia masih dalam lingkup 0 sampai 1. Tidak lebih dari 1, tidak kurang dari 0. Berarti dia nanti akan berada di antara ini. Ini nilai 1 ya. Ini 0. Kemudian kita anggap ini kan masih 1/1/1/1 berarti di antara 1. Kemudian ini 3 berarti kita anggap jaraknya di sini 3. Kemudian 9 di sini kita anggap 9. Ya, kita anggap saja ya karena terlalu panjang. Di sini kita anggap 27. Oke. Untuk Y-nya itu ada di sini 3 ya. Ada min 3 sampai 3 beraturan. Min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Oke, ini tadi salah masuk ya. Kemudian berarti di sini kita anggap min ini 1. Kalau ke atas Y itu positif, ke bawah Y negatif. Kalau ke kanan X itu positif, ke kiri X itu negatif. Berarti ini 1, 2, ini 3. Ini sumbu Y. Ini min 1, min 2, min 3. Oke. Kemudian kita masukkan saat X1/27, jadi semakin besar pecahan di bawahnya, ini nilai di bawahnya, semakin dekat dia ke 0. 27 lebih besar dari 1/9, 1/9 lebih besar dari 1/3, maka 27 ini lebih dekat ke 0, 9 ini dekat daripada 3. Berarti di sini kita anggap 1/27. Di sini kita anggap 1/9, di sini kita anggap 1/3. Jadi kalau menggunakan buku matematika itu lebih jelas ya. Kemudian di saat X-nya 1/27, Y-nya 1 min 1 Y-nya min 3. Berarti ini ya, kita tarik ke bawah. Ini titiknya. Boleh dibuat 1/27, min 3 atau X, Y. X-nya 1/27, Y-nya min 3. Kemudian yang 1/9, Y-nya min 2. Berarti ini min 2 dengan 1/9. Buat 1/9, min 2. Kemudian 1/3 dengan min 1, 1/3 dengan min 1. Ini dia. Bikin 1/3, min 1. Kemudian di sini 1 dengan 0, berarti Y-nya 0. Ini kan untuk Y 0. Ini untuk X1, dibikinnya di sini. Kemudian 3 dengan 1, berarti 3, Y-nya 1. Y-nya yang vertikal ya. X-nya yang horizontal. Nah, kemudian X yang 9 dengan 2, berarti 9 dengan 2. Dan yang terakhir 3 dengan 27. Kita tarik garis 3, 27. Kemudian kita sambungkan antar garisnya.
antar titiknya ya. Kita sambungkan antar titiknya, membentuklah sebuah grafik fungsi f x sama dengan 3 log x. Oke, begitulah bentuknya.